Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khofifah Aisyah Putri dengan NIM 19931421135 dari kelas manajemen D. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan peramalan permintaan. Peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam periode dan kondisi tertentu. Sedangkan forecasting merupakan suatu seni dan ilmu pengetahuan yang dapat memprediksi peristiwa pada masa yang akan datang. Peramalan akan mengakibatkan pengambilan data historis atau seperti penjualan yang di masa lalu. Peramalan juga bisa dijadikan dasar untuk membantu pengambilan keputusan yang sifatnya belum tetap atau tidak pasti. Hal yang perlu diingat adalah bahwa aktivitas peramalan permintaan tidaklah dapat diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk mengukur permintaan di masa yang akan datang secara pasti, melainkan sekedar usaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang berlawanan antara keadaan yang sungguh-sungguh terjadi kemudian hari dengan apa yang menjadi hasil peramalan. Tujuan peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi risiko ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendek dalam perencanaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, metode peramalan permintaan. Secara garis besar, terdapat dua macam metode peramalan permintaan yang bisa dilakukan, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode peramalan permintaan secara kualitatif yang berhubungan dengan data-data kualitatif, misalnya tentang selera konsumen terhadap suatu produk atau metode kualitatif ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu teknik survei dan teknik jajak pendapat. Teknik survei ini merupakan suatu alat yang meramalkan yang cukup penting khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan dalam jangka pendek yang mendatang ini. Teknik survei biasanya menggunakan alat interview atau daftar pertanyaan yang ditujukan oleh para responden sesuai kelompok yang memang diperkirakan akan menjadi sasaran pasar yang dituju oleh perusahaan. Sasaran dan klasifikasi sasaran dan jenis kebutuhan dan keperluan dari kelompok responden ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, survei tentang budget keperluan rumah tangga, masyarakat, efektivitas bisnis, dan pemerintahan yang sekiranya terkait dengan rencana perusahaan. Survei mengenai barang atau jasa yang diperlukan bagi para pelaku bisnis yang akan memperdagangkan barang atau jasanya. Yang ketiga, survei ini dilakukan bagi para rumah tangga umum yang mengenai keperluan rumah tangga, produk atau barang apa saja periodik diperlukan dan frekuensi pemenuhan yang dilakukan untuk masa-masa yang akan datang atau lain-lainnya. Selanjutnya, analisis deret waktu. Analisis deret waktu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode time series atau deret waktu, yang kedua proyeksi tren. Metode time series atau deret waktu berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu, di mana perakiraan permintaan diproyeksikan, misalnya mingguan, bulanan, kuartalan, dan tahunan, tergantung keinginan dari pihak-pihak yang melakukan perkiraan permintaan ini. Metode ini semata-mata mendasarkan diri pada data dan keadaan pada masa lampau. Yang terakhir ialah proyeksi tren. Proyeksi tren merupakan bentuk paling sederhana dari analisis deret waktu, yaitu yang memproyeksikan masa lalu dengan meletakkan suatu garis lurus pada data, baik secara visual atau lebih tepat lagi dengan analisis regresi. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.